Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Farm. Kita lagi di kebun sawit dengan umur sawit sekitar 2 tahunan atau lebih, 2 tahun setengah. Ini sawitnya sudah ada yang buah pasir dan sudah ada yang ada pelepah atau kelopak dompet seperti itu. Nah, kadang kita mendengar tanaman sawit itu menjanjikan, perawatannya sangat mudah. Memang benar, tapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang tidak diduga atau tidak kita perhitungkan, seperti penyakit, hama, ataupun jenis faktor lain yang bisa menghambat tanaman sawit kita besar atau tumbuh lambat. Nah, seperti ini. Ini umurnya sama seperti sawit yang di sana, umurnya 2 tahun atau lebih, 2 tahun setengah atau lebih, tapi dia kerdil. Nah, yang lain tidak, yang ini kerdil. Ini kenapa? Ini karena banyak faktor, salah satunya dikarenakan varietas. Makanya kita selalu wanti-wanti untuk mencari bibit sawit yang berkualitas dengan sertifikat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti sawit mudah terserang penyakit, ataupun pertumbuhannya lambat, buahnya juga tidak banyak. Makanya kita juga perlu memperhatikan varietas dari sawit itu sendiri. Selain varietas, kita juga perlu memperhatikan lokasi tanam. Lokasi tanam ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sawit. Kenapa? Karena suatu lahan tidak seutuhnya atau tidak semua lahan itu tanah tinggi. Nah, seperti kita ini tanahnya rawa lebak. Tanah rawa lebak, di sana sawah. Nah, ini kemarin kita timbun tapi tidak terlalu tinggi. Akhirnya waktu air datang, yang air dalam pasang 5 tahunan itu, ini terendam. Jadi menghambat pertumbuhan sawit itu sendiri. Dikarenakan waktu terendam banyak hama-hama lain seperti keong dan semut, ulat itu berada di batang sawit ini, sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan sawit ini sendiri. Selain faktor varietas dan lokasi lahan tanam sawit, ada juga faktor dari hama seperti kumbang tanduk. Jadi untuk mengatasi hama dari kumbang tanduk, usahakan lingkungan di sekitar sawit ini dibersihkan, terutama dari bekas-bekas batang kayu yang sudah kita tebang. Nah, seperti ini. Ini kan bekas kita tebang, lahan batang kayunya. Jadi bekas batangnya kita usahakan dijauhkan supaya tidak bersarang atau tempat hidupnya kumbang tanduk yang akan mengganggu tanaman sawit. Selain itu juga ada juga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu varietas tadi. Kalau varietasnya baik, varietasnya bagus, sawit ini tidak mudah terserang penyakit Ganoderma. Nah, ini hama bakteri, jamur Ganoderma. Dia akan menyerang pucuk-pucuk pada sawit. Nah, akhirnya sawitnya seperti ini. Sawitnya pucuknya patah, kuning, layu. Nah, ini bisa menyebabkan kematian pada sawit ini sendiri. Ini diakibatkan oleh jenis varietasnya kurang baik. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tanggulangi
dengan melakukan penyepraian dengan apa itu kemarin lupa kita sudah beli. Nah ini bisa kita atasi. Ini tapi ada juga yang bisa diobati atau tidak diobati, hilang sendiri. Yang penting kita rajin membersihkan bekas-bekas dari serangan hama. Nah, seperti dahan-dahan atau daun yang mati kita buang, kita bersihkan. Ini bisa normal kembali seperti itu, bisa normal kembali, tapi yang jelas pertumbuhannya juga bisa terhambat seperti ini kena Ganoderma. Nah ini sawit yang ini yang baik, yang biasa diposting di tempat-tempat kita itu, yang kita bisa lihat tanaman sawit sangat menjanjikan, menguntungkan, ya sangat menjanjikan dan menguntungkan. Itu yang baiknya. Kalau yang tidak baiknya yang seperti tadi, yang terkena kumbang tanduk, yang terkena banjir, yang terkena penyakit Ganoderma. Nah, ini normal, ini bagus. Kalau ini tidak normal. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita dalam melakukan tanam sawit mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita tidak perhatikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.